pada pengajian taklim koas pada sore hari ini, di mana pada kajian sore hari ini ada beberapa agenda. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian penyampaian materi yang bertemakan Wahai Wanita, Bagaimana Menghadapi Tantangan Hidup oleh Ustazah Khalidah Khalid. Kemudian sesi tanya jawab, kemudian sesi penutupan dengan pembacaan doa bersama. Demikianlah beberapa serangkaian acara pengajian pada sore hari ini. Sebelum kita mulai acara selanjutnya, marilah membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Zainal Arifin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya nisa Nabi lastunna ka'ahadim minan nisa'i taqaitunna fala ta'du'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa وقرن في بيوتكن فلا تبرجن تبرج الجاهلية ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Saudara Zainal Arifin. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang telah mendengarkannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu acara inti pada kajian taklim koas pada sore hari ini, yang akan diisi dengan ceramah oleh Ustazah Khalidah Khalid. Kepada Ustazah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul kembali dalam acara tidak lain hanyalah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelum acara kita mulai, hendaklah kata Rasulullah, kalau berkumpulnya lebih dari 2 orang tidak menyebut nama Allah, itu perkumpulan disebut perkumpulan bangkai. Marilah kita sebut dengan nama Allah dulu. Sebelum menyebut nama Allah, kita hendaklah yakin dulu kepada diri kita apa yang kita akan perbuat. Kita niat dulu, ya, niat untuk tidak lain hanyalah perkumpulan yang kita laksanakan hari ini adalah untuk dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini diprakarsai oleh adik-adik FKG. Kita ucapkan jazakumullah khair kepada mereka semua yang telah mempersiapkan segalanya. Karena wajib kita mengucapkan terima kasih kepada mereka, karena mereka telah memfasilitasi kita semua untuk di jalan Allah. Semoga barokah waktu yang dia miliki. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai, kita yakin dulu kita duduk bersama di sini dengan punya niatan adalah kita duduk bersama dengan kita meyakini insya Allah dengan duduknya kita di sini semua nanti kita akan paham apa sesungguhnya makna hidup itu, ya, sehingga nanti kita terhindar dari masalah yang kita anggap berat.
sehingga masalah itu sebetulnya tidak ada yang masalah itu berat. Dan semoga nanti kita akan mendapatkan jawaban yang tepat atas setiap ujian yang Allah berikan. Ya, terus insya Allah tujuan kita akan jelas nanti dengan duduk majelis ilmu ini. Ya, apa yang akan kita pelajari supaya tidak ada keraguan kita belajar. Insya Allah tercapai tujuan Allah. Semoga kita akan pasrah pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu yang Allah berikan pada kita. Dan insya Allah dengan ilmu nanti kita akan lebih percaya diri dengan ikhlas menerima takdir Allah dengan doa, ya, dengan ikhlas doa, dengan sabar kita insya Allah akan menjadi hamba Allah yang Allah ridhoi. Semoga ini nanti bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bermanfaat dunia sampai akhirat. Dan insya Allah dengan ilmu ini nanti kita akan melatih kesabaran kita, ya. Kita belajar arti sebuah kesabaran, ya, karena yang baik belajar itu adalah proses, action itu adalah proses, ya, proses nunggu hasil. Hasilnya adalah Allah yang menentukan nanti. Yang penting kita niat. Tanpa niat semuanya akan tertolak. Amal soleh tanpa niat akan tertolak. Marilah kita awali dengan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, bila hari ini menjadi bagian hidup kami, ya Allah, berilah pada kami kemudahan dan kelancaran atas semua ikhtiar kami dalam mencari ilmu untuk menggapai ridho-Mu. Semoga ilmu nanti akan bermanfaat untuk bekal menghadap-Mu kelak, ya Allah. Ya Allah, bukalah mata hati kami, ya Allah, untuk selalu bersyukur atas curahan kasih sayang-Mu, selalu bersabar, ikhlas dan ridho menerima takdir-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa ibu-ibu, ya semuanya, ya saudara sekalian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku dengan apa-apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Dan ajarkanlah apa-apa yang bermanfaat bagiku dan tambahkanlah ilmu padaku. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Tuhan yang Maha Esa, yang mengajarkan kita apa-apa yang tidak kita ketahui, yang memerintahkan kita kritis dalam segala hal, yang memerintahkan kita untuk bertanya bila kita tidak mengetahuinya, dan memerintahkan agar kita tidak mati kecuali dalam keadaan muslim yang bertauhid. Amin. Allahumma amin. Hanya Allah lah yang menjadi tempat meminta dan berharap agar menjadikan jiwa kita ini mutmainnah, tentram kepadanya, mengarahkan hasrat hanya kepadanya, takut dan berharap kepadanya. Semoga Allah melindungi dan ridho terhadap kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan taufik kepada kami dan seluruh kami kaum muslimin dan muslimat dalam setiap mengerjakan amal soleh yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berilah kami rezeki keikhlasan dalam niat dan kebenaran serta taufik dalam ucapan dan perbuatan. Kita awali keberkahan pertemuan ini supaya saya dimudahkan oleh Allah untuk menyampaikan dan supaya Anda mudah untuk mencernanya dan mudah diamalkan dalam kehidupan kita kelak. Amin. Allahumma amin. Amin. Amin.
Adik-adik yang saya cintai karena Allah, hari ini adalah bukan kebetulan kita bertemu. Kita harus yakin bahwa waktu yang disiapkan oleh Allah yang memiliki skenario kita hanya menjalankan perintah Allah semuanya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita menjalankan perintahnya dan Allah mudahkan kita menjauhi larangannya. Allah akan memberikan janji kepada orang yang beriman, yang betul-betul dia mencari ilmu. Allah nanti akan fahamkan dia dalam mencari ilmunya, dan ciri-ciri orang yang Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuknya, Allah akan berikan dorongan kepada dia untuk dia dimotivasi agar dia mau belajar tentang urusan agamanya. Subhanallah. Jadi cirinya kalau kita memang lillah karena Allah belajar, Allah memotivasi kita, diberikan dorongan, diberikan selalu kesempatan. Dan di antaranya Allah kalau sudah ridho, hamba itu memiliki hati yang tenang. Hatinya selalu bersyukur. Dan syukur yang dimiliki orang yang beriman, dia termotivasi. Ya, dia memiliki potensi untuk lebih baik lagi. Dan di antara ciri-ciri ilmu yang bermanfaat, ya, dia tahu bahwa dakwah itu bukan berarti orang yang berdakwah itu lebih baik daripada kamu. Tapi orang yang berdakwah itu Allah memberikan kesempatan menunjukkan sesuatu yang baik untukmu. Karena agama itu adalah ya, karena agama itu adalah nasihat. Karena kita tahu takdir adalah lebih baik dari apa yang kita inginkan, apa yang lebih kita cita-citakan. Semoga Allah akan memberikan kita kekuatan dan kita paham bahwa nanti ilmu adalah suatu anugerah. Ya, potensinya orang yang beriman dia akan lebih baik lagi, dan di antaranya kalau ilmu itu bermanfaat, ya, dia tahu bahwa semakin dia mencari ilmu, semakin banyak yang ilmu belum dia ketahui. Adik-adik yang saya cintai karena Allah, kita hari ini berkumpul, ini adalah rencana Allah. Kita semua orang hidup itu ingin hidup bahagia. Siapa yang tidak ingin hidup bahagia? Semua jawabannya sama, serentak. Saya yakin semua sama, serentak. Tapi kadang-kadang kita tidak paham dengan apa yang kita ucapkan. Kita tidak paham dengan apa yang kita angan-angankan tentang hidup ini. Kalau ditanya bahagia, dia bahagia hanyalah tidak melalui dengan ilmu yang dia pahami tentang hidup itu. Ya, kebahagiaan sesungguhnya hanya satu kata. Kalau Allah ridho dengan apa yang kita perbuat, dengan kita menghabiskan waktu yang Allah berikan pada kita, itulah bahagia. Kalau kita sadar, kita tidak akan pernah ada konflik. Ya, tantangan demi tantangan yang kita rasa berat. Adik-adik hari ini memberikan judul masalah tantangan. Tantangan itu sesuatu yang mencekam rasanya. Padahal bagi orang beriman tidak. Seperti kata mati. Kata mati bagi orang yang tidak beriman seakan-akan tantangan dan dia ingin menjauh. Kata mati bagi makhluk Allah itu ada 3 golongan. Ada yang mendengar kata mati, hatinya dia mati sudah. Dia tidak mau dengan kata mati. Seakan-akan jangan menjauhlah kata mati. Kita mau ikhtiar kok dibilang mau mati. Membuat kita tidak semangat dengan kata mati. Itu hatinya orang kafir. Lihat, hatinya orang mukmin yang dia merasa beriman, ya. Dia merasa beriman. Ya, dengan kata mati tahu kalau mati itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Tolong ya suaranya. Ya. Bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Seperti kita ini loh, kita yang sekarang berkumpul, hati kita itu sedang sakit. Apa yang terjadi kalau mendengar kata mati? Wes kalau ngomong mati, yo aku lek mati itu memang
semua yang hidup pasti mati. Tapi ojo ngomong kayak ngono, aku durung siap gitu. Jangan bicara seperti itu. Aku belum siap. Lu belum siap apa? Ya belum siap sangune. Maksudnya untuk sanggup pulang ya ke rahmatullah. Kalau ditanya besok tetap belum siap. Terus kapan siapnya? Padahal orang yang beriman tuh harusnya berilmu, dia tahu. Yang namanya ajal itu datangnya setiap saat. Kita diintai oleh malaikat 70 kali dalam sehari. Itu yang kita dengar. Ya. Diintai oleh malakul maut kita 70 kali dalam sehari diintai tentang kematian kita. Tetapi kita tidak pernah sadar. Tetapi ingatlah, bagi hati orang yang selamat, hati para nabi dan hati para rasul, apa kata mati? Kata mati adalah gayung bersambut. Karena dia yang lakukan, dia lakukan amal solehnya, dia tahu hari ini, waktu ini adalah hari yang terakhir. Sehingga dia tidak terlalu percaya diri tentang waktu. Hadirin yang saya hormati karena Allah, yang saya cintai karena Allah. Ya, kita tahu semua ya bahwa kita semua pasti mati. Tapi kita tidak sadar hal itu. Yang kita perlakukan adalah hawa nafsu, dan hawa nafsu kita pegang erat. Sedangkan iman kita kesampingkan tanpa kita sadari. Itu disebabnya apa? Karena kita sering lalai atas nikmat Allah. Apa nikmat Allah itu? Nikmat iman dan Islam. Nikmat kesempatan dan kesehatan. Dan nikmat waktu. Karena waktu itu akan berakhir dengan yang namanya ajal. Yang harus kita ingat lagi, ya, apa tentang waktu itu kata Rasulullah? Waktu itu bagaikan pedang. Barang siapa tak pandai menggunakan waktu dengan benar, dia akan tertebas sendiri. Ya. Maka dari itu kita mohon kepada Allah. Semoga hari ini kita selalu berselawat kepada Rasulullah SAW dan kita berharap kita kelak akan dikumpulkan dengan beliau. Dengan harapan kita menginginkan syafaat beliau. Dengan ridho Allah pastinya. Tapi keimanan seseorang ada khauf, ada ketakutan. Apa ketakutan kita tentang Rasul? Jangan-jangan hari ini kita sering menyebut Rasulullah, kita sering bersolawat kepada Rasul, tapi ternyata cinta kita, ucapan kita itu di sisi Allah palsu. Sehingga kelak di akhirat, ternyata Rasulullah tidak mengenali kita. Na'udzubillah. Ya, kita mohon pada Allah. Semoga itu yang kita ketahui akan terlepas dari yang kita takutkan. Semoga Allah akan membimbing kita. Ingat ya, para hadirin semuanya, bahwa kebahagiaan itu bukanlah popularitas. Ya, kebahagiaan itu bukanlah popularitas. Dan bagi orang yang beriman, amalan-amalan sunnah itu hiburan bagi orang yang beriman. Dan kita amalan-amalan wajib yang kita ketahui, ya, bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib. Sholat itu wajib, birrul walidain wajib. Ya. Yang kita ketahui tentang kewajiban yang Allah catat sebagai syariat, ya. Dan apa yang dilarang sama Allah, yang wajib dikerjakan sama kita, tidak boleh kita meninggalkannya, kecuali dalam udzur syar'i. Ya, dan apa yang dilarang oleh Allah, ingat ya, ini harus jadikan pedoman. Kalau sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, mencari ilmu hukumnya wajib. Ya, sholat itu hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Ya, apa yang kita tahu tentang wajib? Kenapa kok yang diwajibkan oleh Allah itu berat?
Karena setan yang pasti kita tahu. Kendalanya pada setan. Supaya kita tidak berat dalam melaksanakan kewajiban, jadikan kewajiban itu suatu kebutuhan. Itu yang harus kita pahami. Seperti kalau perut kita lapar, kita tahu kita harus makan. Kita tahu bahwa hidup itu kita harus tahu bahwa kita harus mencari ilmu dalam hidup. Itu yang harus kita tahu. Ingat ya, kesempatan itu hanyalah sebuah sesuatu tentang peluang. Hari ini kita diberikan kesempatan, berarti diberi peluang untuk berkumpul bersama, untuk muhasabah diri. Ya, kita tidak lain untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Ingat ya, hidup ini adalah kesempatan untuk mewujudkan nilai dan makna. Hidup itu adalah kesempatan untuk mewujudkan nilai dan makna. Apa? Dengan beramal soleh, ya nilainya ya kita dengan beramal soleh guna untuk mendapatkan kesempatan berikutnya, yaitu untuk masuk surga. Ya, kita datang hari ini adalah beramal soleh ya. Tujuannya supaya ada pencerahan, supaya ada nasihat, supaya hati terbuka, supaya hati kita tercuci ya. Tujuan kita supaya hidup bahagia, supaya masuk surganya Allah. Dan yang perlu diingat ya, yang diperintahkan oleh Allah, harus iklam, ilmui dulu sebelum beramal. Apa yang dimaksud ini? Kita ambil dari kalamullah. Wa ma khalaqtul jinna, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Yang harus kita ketahui bahwa resep kita dihidupkan di dunia, ini pegang ya. Resep kita dihidupkan di dunia ini tidak lain hanyalah untuk menjalankan ibadah. Apa ibadah itu? Perintah dan larangan Allah. Apakah mudah kita melaksanakan perintah dan larangan Allah? Itu tidak mudah, ya. Kita aja sama-sama mendengar sekarang saja tidak mudah kita mendengar semua dan mendapatkan hidayah dari Allah kecuali dilalui dengan niat karena Allah. Dan Allah ridha pada kita, tergantung niat kita semuanya. Ingat ya, jadi ibadah itu syaratnya ya, ini untuk menggapai tantangan hidup. Saya kasih kisi-kisinya. Ya. Ibadah itu syaratnya pertama ikhlas. Ikhlas ini mengetahui segala sesuatu dengan ilmu sehingga sadar, oh iya gampang, semuanya gampang karena sudah ada kisi-kisinya, ya. Terus yang kedua adalah ittiba Rasul. Mengikuti sunnah. Jadi semua amal, perbuatan, amal itu perbuatan yang kita lakukan tanpa mengikuti syariat dan sesuai dengan perintah apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, apa yang dicita-citakan Rasulullah, apa yang didiamkan oleh Rasulullah waktu bersama dengan sahabat, itu adalah sunnah Rasul. Itu yang harus ditiru. Ya. Jadi intinya amal itu harus sesuai dengan niat karena Allah, sesuai dengan ilmu dan sesuai dengan apa yang dilakukan yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu intinya. Terus yang kita tahu juga ini dasar ya, catat ya adik-adik ya semuanya ya, ibu-ibu dan saudari-saudari semuanya. Kita dalam beramal soleh, melangkah untuk beramal soleh, itu ada untuk memudahkan kita supaya kita tidak terkecoh dengan hawa nafsu, ya. Ilmunya adalah amal soleh itu harus disertakan dengan 4 hal, ya.
Yang pertama adalah thayyib. Thayyib itu bersih. Ya. Dia bersih, fitrahnya dia itu bersih, manusia itu bersih. Dia mengetahui semua yang dia akan lakukan, semua perintah Allah dan larangan Allah. Dia akan tahu. Dengan bersih, bersih lahir batin. Jadi orang beriman itu untuk melakukan amal soleh bersih lahir batin. Bersih badannya, bersih batinnya, bersih rumahnya, bersih lingkungannya. Ya. Intinya kalau semua sudah bersih, hatinya bakal tenang, bakal nyaman. Ya, ini harus diingat. Kalau sudah bersih, orang kalau tidak bersih, misalkan sudah dandan tapi ternyata tidak mandi, tidak mungkin enak. Ya, pergi dengan terburu-buru, rumah kocar-kacir, pasti ada perasaan nggak enak. Ya, pasti perasaan nggak enak. Kita tahu bersih itu segala sesuatu yang tidak ada kotoran, yang nempel, sudah tahu. Iman, nanti bahasa iman itu yang akan bicara. Terus yang selanjutnya khair. Kalau sudah bersih semuanya, nanti lisan yang berucap itu, ya, lisan yang berucap itu semua yang dia ucapkan itu benar, baik. Dia akan berhati-hati memilih yang dia ucapkan. Ya, ini ikhtiar. Ya, ikhtiar kita catat. Ya, tidak manusia itu tempatnya hilaf. Ya, tapi kita berusaha untuk memperbaiki kehidupan ini supaya kita menjadi dalam keadaan husnul khotimah. Jadi nanti menjawab tantangan hidup ini adalah hal biasa ternyata karena kita tahu memang diperuntukkan untuk itu gitu loh. Terus yang ketiga adalah ma'ruf. Apa ma'ruf itu? Jadi perbuatannya sama dengan ucapannya karena sudah bersih, hatinya bersih, lingkungannya bersih, ya. Jadi cara pandangnya itu basyirahnya itu ke hatinya langsung gitu. Jadi tidak ada pura-pura. Ngomong, "Oh, orang ini baik loh." Misalkan ngomong kayak gitu. "Oh, kamu tahu, memang itu orangnya ngomongnya dengan baik kayak gitu." Ada orang ngomong, "Oh, itu loh orang baik loh. Ini loh orang baik." Terus di depan orangnya enggak kelihatan terus ngerlingkan mata gini. Kayak gitu. Tuh, kayak gitu, enggak boleh, ya. Atau memberikan isyarat yang terbalik gitu. Ya, naudzubillah. Itu biasanya dianggap hal-hal yang lucu, dianggap suatu kebiasaan, padahal sudah menitipkan, memberikan sinyal kepada orang bahwa kamu itu loh yang berbuat seperti itu, bicara seperti itu, tindakanmu seperti itu menunjukkan kamu itu orang tidak jujur. Orang beriman itu mempunyai aura positif. Jadi kalau ada aura negatif, dia enggak suka. Langsung walaupun dia sahabat, loh kok kayak gini loh. Orang ini padahal dia baik di depan orang. Kok dia berkata begitu? Orang tuh mikir, mungkin saja nanti ini kalau kepada aku juga demikian. Wah, ini bukankah sifat yang buruk. Jadi apa Bu itu yang terjadi, saudara-saudara semua? Apa yang terjadi? Kita di situ kalau melihat sesuatu harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Harus ada nasihat pada teman yang demikian. Ingat. Terus yang keempat adalah ihsan. Amal perbuatan ya. Amal yang kita lakukan harus memenuhi 4 kriteria. Thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Apa ihsan itu? Ihsan itu seakan-akan kita melihat Allah langsung. Ya, seakan-akan kita melihat Allah. Jadi kita senyum itu karena hati kita lembut mengingat Allah. Ya Allah, orang ini memang baik dalam ada perasaan ingin berkata seperti itu. Tetapi kalau ada keraguan, astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Semoga Allah nanti memberikan, dengan kita beristighfar, Allah akan memberikan kita kesempatan amar ma'ruf nahi munkar. Itu ya, paham ya, sudah dicatat semuanya, insyaallah. Terus yang perlu diingat ya, berilmu itu sebelum beramal. Ya, jadi catatan kakinya,
berilmu sebelum beramal. Jadi melangkah itu melalui dengan ilmu, ya. Yang kita tahu akal dan hati itu tergantung ilmu dan akhlak. Insya Allah kita setuju semuanya. Setelah kita paham tadi yang pertama, mulai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus kita tahu dasarnya kita hidup beribadah dengan 2 syarat. Terus ibadah itu syaratnya ada 4. Terus kita tahu sekarang, ya, kalau ilmu, ya, berilmu dulu, iklam dulu, ilmui, lalu kamu melangkah untuk beramal, niat beramal soleh, ya. Ingat, akal dan hati itu tergantung ilmu dan akhlak. Akal dan hati kita itu tergantung ilmu kita dan akhlak kebaikan itu, ya. Ilmu itu mulai dari senyum, ya, membentuk akhlak, ya. Dari ihsan tadi, ihsan, ya, akhlaknya, perbuatannya baik, perkataannya baik, senyumnya baik, ya. Setuju semuanya, ya? Dengan ilmu Allah mudahkan kita untuk berpikir, ya. Ini jawaban, sebetulnya sudah jawaban dari tantangannya hidup ini. Nanti kita tidak akan saling menyalahkan, tidak saling menghujat, ya. Nanti saya mau tanya, ya, kenapa terjadi tantangan. Tapi resep ini kalian nih harus pegang, ini harus tahu dulu. Dengan ilmu Allah mudahkan kita berpikir. Dengan kita berpikir Allah mudahkan kita zikrullah. Selalu berzikir, mengingat Allah. Insya Allah akhlak akan terbentuk akhlak. Ini ada sabda Nabi, inna min hiyarikum ahsanakum akhlaq. Sesungguhnya manusia terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Aisyah pernah ditanya oleh sahabat, wahai Aisyah, beritahu aku bagaimana akhlaknya Rasulullah itu. Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah bagaikan Al-Quran berjalan. Ya, makanya hadirin sekalian, kita ingat sekarang fenomena alam yang terjadi sekarang ini. Banyak orang, ya, seorang ibu terutama, seorang ayah juga, yang kebingungan ingin mendidik anaknya. Tujuannya sesungguhnya ingin memuliakan anaknya dengan akhlak Al-Quran. Banyak orang tua memondokkan anaknya dengan harapan memiliki akhlak seperti Al-Quran tanpa dia sadari keimanannya berkata begitu, tapi karena tidak berilmu, tidak berucap, dan tidak punya harapan seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Walaupun anak-anak sekarang banyak yang hafal Al-Quran, apakah bisa dipegang akhlaknya? Jarang. Tidak semua. Ada sebagian. Siapa sebagian itu? Orang tua yang menanamkan niat yang baik dengan ilmunya, insya Allah akan tercapai dan dimudahkan oleh Allah. Tapi orang tua yang ingin melimpahkan tanggung jawabnya tanpa berdasarkan ilmu, ya, hanya mau instan saja, apa yang terjadi? Buah si malakama. Dikatakan tidak beriman, anaknya sudah hafal Quran. Dikatakan beriman, akhlaknya mana? Masih berbohong. Ternyata sholatnya begini, begitu. Ternyata dia tidak tahu. Dia hanya pintar membaca Al-Quran. Ya, ada dulu saya lihat di share itu ada seorang syekh yang sampai menangis. Karena beliau itu melihat dua orang pemuda, syekh itu di kantornya itu ada seorang pemuda dilihat dari kaca habis jadi
imam di masjid. Biasanya setelah jadi imam kan biasanya diamplopi ya, dikasih. Subhanallah, dua pemuda ini saling buka amplop dengan tertawa. Yang dia bangga, dia tertawa, bukan dia bersyukur. Saya ini mengatakan, astagfirullahaladzim. Yang suaranya merdu, yang semua orang bikin menangis dengan suaranya. Bayangin ya, ternyata akhlaknya keluar karena hanya dengan recehan. Cita rasa dunia, agama dibuat cita rasa dunia, recehan, ya, mayanfa, tidak ada manfaat baginya. Ya, kaum Khawarij, sahabat Nabi yang dulu pernah jadi sahabat Nabi, suaranya katanya Rasulullah bagusnya hafal Al-Quran, tapi tidak melebihi kerongkongannya. Na'udzubillah, ini tantangan sebetulnya. Tantangan masa depan kita semua. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya, kita adik-adik terutama ya. Adik-adik itu sebetulnya belum menghadapi tantangan. Tantangan itu kapan? Setelah kalian berumah tangga, baru tantangan sebenarnya itu. Kalau sekarang sebetulnya tantangan masih kecil saja, itu masih dasar. Ya. Kalau kalian sudah anggap ini tantangan yang luar biasa, segera istighfar. Kembali, ya, kembali kepada ilmu. Yang kita harus tahu bahwa mencari ilmu itu diawali dari apa? Mencari ilmu itu diawali dari mendengar. Mudahkah kenyataannya kita mendengar? Tidak. Kenyataannya tidak semua orang mudah mendengar. Tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik. Buktinya, ya, dengan sama-sama pendengar terjadi salah paham, perselisihan. Karena salah dengar. Jadi dalam hidup ini, ya, kita tahu dalam rangka bicara dan mendengar, ya, karena itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Tahu enggak maksud dari ini yang saya katakan? Mendengar dan melihat, pendengaran dan penglihatan hati ini adalah masalah. Sumber masalah. Dari mana kita tahu? Banyak dalam Al-Quran mengatakan tentang bahwa pendengaran dan penglihatan itu adalah sumber masalah dalam hidup. Masalah itu apa? Ujian. Kata Allah, sesungguhnya pendengaran dan penglihatanmu, itulah Allah ciptakan pendengaran dan penglihatan, itulah bahan ujianmu hidup. Kita sadar apa enggak sekarang? Memang sebenarnya yang menjadikan kita menjadi hati gelisah, menjadi hati tenang, penyebabnya apa? Karena yang kita dengar, kita tidak suka. Hati gelisah. Yang kita dengar menyenangkan, hati tenang. Yang kita lihat membuat hati gelisah. Yang kita lihat membuat hati tenang. Tapi ingat, ini cobaannya di sini. Kalau engkau mendengarkan dengan ilmu, penyaringnya adalah iman. Kalau kau memandang dengan basyirah, mata hatimu dengan iman, pasti kau tenang. Tapi kalau kau memandang dengan nafsu,
dengan cita rasa dunia, engkau pasti tidak tenang. Dan kau merasa itu adalah tantangan yang berat bagimu. Tetapi apa yang kau dengar, yang kau lihat, itu dengan iman, dengan ilmu. Apa kata Rasulullah tentang hati? Kata Rasulullah, sungguh menakjubkan hati orang yang beriman itu. Apa hati? Ada apa hati orang beriman itu? Ajaban, kata Rasulullah. Menakjubkan hati orang beriman. Apanya yang menakjubkan? Ini penting ya. Hadirin semuanya ya. Ini penting. Ini ingat ya. Ini ilmu. Apabila dia dengan tantangan ini nanti yang nyaring. Pendengaran dan penglihatanmu, kau merasa itu menakjubkan, merasa nikmat, ada rasa syukur. Bagaimana dia bersyukur? Dengan ilmu dia tahu. Apa ilmunya? Selagi kenikmatan diperlihatkan oleh Allah dan diperdengarkan, hati menjadi nyaman, sebabnya kita tahu bahwa sesungguhnya kenikmatan itu tetap bahan ujian toh. Karena melampaui ini dan ini. Ya. Karena itu. Ya, kita tahu semuanya. Ya, karena melalui itu apa? Kita tahu ilmunya bahwa skenario hidup ini tidak ada kesempatan, tidak ada kebetulan, bukan karena itu pekerjaan kita, tidak. Skenario yang terhebat dalam hidup ini karena kalian, karena kita sudah memiliki empat sifat itu, thayyib, ma'ruf, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, sudah tahu bahwa kita seakan-akan melihat Allah apapun yang terjadi, kalau tidak ingatlah Allah menyaksikan kita. Apa yang terjadi? Waktu kita melihat kenikmatan yang kita rasa, kita dengar, kita langsung bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahi binikmatihi tatimus sholihat. Kenikmatan ini semua skenario-nya Allah. Ini pemberian Allah. Langsung bersyukur bahwa Allah sesungguhnya sedang mengujimu, kamu untuk menjadi hamba yang bersyukur. Itu yang dimaksud ajaban, menakjubkan hatinya orang beriman, katanya Rasulullah. Karena apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Ini loh. Bagi kita nanti yang namanya tantangan itu hal yang biasa, bukan luar biasa. Ya, terus yang kedua, yang dikatakan ajaban, menakjubkan, katanya Rasulullah, apa? Apabila engkau sedang mendapatkan musibah, apa yang tidak kau suka, apa yang membuat engkau kaget, apa yang membuat engkau kecewa, penyebabnya pasti pendengaran dan penglihatan. Jatuh ke hati, menjadi resah atau gelisah atau tenang. Orang beriman selalu tenang. Sebabnya apa? Kata Rasulullah, kalau orang beriman sedang mendapatkan musibah, hatinya ihsan, takarrub ilallah, dia mengingat ada sesuatu di luar dugaan kita. Iya, suami kita ternyata berbuat di luar dugaan kita. Anak kita berbuat di luar dugaan kita. Sahabat kita berbuat di luar dugaan kita. Orang tua kita, siapapun. Sehingga hati rasanya tidak mau menerima, orang beriman tidak mau memiliki sifat itu. Karena dia tahu aku sedang diuji oleh Allah untuk melihat
dengan mata hatiku. Aku dengar dengan mata hatiku. Karena ini skenarionya Allah. Allah hanya sedang mengujiku. Aku untuk menjadi hamba yang bersabar. Paham? Catat? Paham. Catat ya. Itu poin dalam hidup. Ya, sehingga tidak akan gelisah kita dalam kehidupannya. Terus semua orang ada rasa gelisah, ada rasa senang. Ya. Sudah paham ya tadi mulai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Ikhlas ittiba rasul ya. Ikhlas itu harus dengan ilmu ya. Ittiba juga dengan ilmu. Ya. Ikhlas terus ibadah itu syaratnya ada 4, sudah tahu kita. Ilmu itu iklam, ilmu dulu sebelum kita beramal soleh. Ingat ya, hati dan akal ya itu tetap kalah dengan ilmu dan akhlak. Ya. Akhlak yang terbaik adalah akhlak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Al-Qur'an berjalan. Sesungguhnya ya kita tahu bahwa Allah itu begitu memudahkan kita hidup ini. Kalau kita pegang itu dari awal. Sesungguhnya Allah ya mudahkan kita mencapai kemuliaan daripada kehinaan. Betul, Banda? Kalau misalkan menerima musibah, kita berburuk sangka, apa yang terjadi? Ruwet, rumit, hina kita. Makanya pegang itu ya tadi supaya kita tidak terhina. Allah mudahkan kita mencapai kemuliaan daripada kehinaan. Dan Allah mudahkan kita mencapai keagungan daripada kerusakan. Orang yang suka emosional akhirnya rusak. Ya, kita tidak akan menjadi orang terhormat kembali. Dan orang yang suka tidak menerima takdir dengan mengetahui bahwa takdir sesungguhnya yang sudah Allah berikan. Ini resep juga. Yang harus ingat ya, bahwa setiap kejadian apabila kita tidak kuat, tidak mampu, kan kita sedang diuji oleh iblis. Kan godaan kita di dunia ini iblis ya. Ingat, kalau sedang kita mendapatkan musibah, ya, sedang mendapatkan musibah, hati kita tidak tenang, ya, langsung ingat kepada Allah bahwa ini sesungguhnya takdir. Ingat ya, ini catat juga. Takdir adalah sesuatu yang sudah terjadi. Janji Allah tentang takdir apa? Takdir itu kejadian yang diberikan kepada setiap makhluk itu beda-beda. Allah mengatakan, takdir yang aku berikan, ujian yang aku berikan, cobaan yang aku berikan, musibah yang aku berikan kepada setiap hambaku, aku tidak melampaui batas kemampuannya. Allah Maha Sempurna, Allah Maha Adil, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun buat kita. Ya. Ternyata tidak melampaui batas kemampuan kita. Ini ilmu, pegang ini. Jadi kalau ada apa-apa, jangan gegabah. Ihsan, hadirkan hati kepada Allah. Ya. Apa doanya begitu dapat musibah? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagimu ya Allah dalam segala hal. Ya, catat ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang kedua,
Itu langsung merenung. Segala puji. Langsung ucapkan puji Allah. Itu sifat ihsan yang hadir. Terus setelah itu hati tetap gelisah karena digoda setan. Orang beriman pasti semakin gencar setan untuk menggoda. Langsung ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini milik Allah. Kami, maksudnya kejadian yang kita lihat itu kan ada lawannya, ya. Kami ini milik Allah. Maksudnya waktu yang kita lihat itu dan semua akan kembali pada Allah. Maksudnya semua kita tahu bahwa hidup itu harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Tenang nanti. Ya. Kalimat yang ketiga yang harus kita pegang, yang harus kita hafal dan harus kita paham maknanya minimal, ya. Apa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, semoga kondisi ini ya Allah aku mendapatkan pahala. Dan semoga kondisi ini ya Allah nanti kondisinya lebih baik daripada sebelumnya. Seperti orang kehilangan. Ya, ada keluarganya yang meninggal dunia. Kaget dia, kecewa dia. Itu kan bisikan setan. Seakan-akan kamu sudah tidak punya kamu sudah tidak punya harapan hidup. Tidak begitu orang beriman. Saya pernah mendengar dulu ada seorang wanita ditinggal oleh suaminya. Suaminya pulang ke rahmatullah. Mungkin karena wanita itu tidak pernah bekerja, dia hanya dimanjakan oleh suaminya. Saya ingat waktu itu, sekarang sudah bercucu dia. Anak-anaknya sudah berumah tangga semua. Saya ingatkan dia, aduh, siapa yang akan memberi makan anak-anakku? Anaknya banyak. Saya bilang, astagfirullahaladzim, segera istighfar, istighfar, istighfar. Saya alhamdulillah ngikuti dia. Jangan berucap seperti itu. Jerit-jerit pertama dia. Saya ingat dulu waktu Rasulullah pernah menasehati seorang wanita yang kehilangan anaknya. Rasulullah mengatakan isbir, isbir. Ya. Rasulullah di belakangnya mengatakan isbir. Orang wanita ini meraung-raung. Akhirnya dia tetap saja, dia malah ngomel. Tidak tahu tak rasanya kehilangan anak itu. Akhirnya sahabatnya memberitahu, kamu kok marah-marah sih? Tadi dulu yang memberitahumu itu Rasulullah. Oh ya, astagfirullah. Terus datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sekarang aku sabar. Apa kata Rasulullah? Terlambat. Sabar itu adalah pukulan pertama. Awal sampai akhir. Seperti ikhlas, sabar. Ya, jadi ingat ya, bahwa sesungguhnya Allah memudahkan kita mencapai keberuntungan daripada kerugian. Dan sesungguhnya Allah mudahkan kita mencapai kebaikan daripada keburukan. Positive thinking, ya. Tentunya yang kita tahu bahwa kebaikan sesuai kehendak Allah, bukan kehendak kita. Ya, nanti saya ada materi yang ada lanjutan dengan ini yang akan membuat kita lebih terbuka lagi. Semoga cukup nanti waktunya. Kebaikan yang menurut Allah pastilah kebaikan yang mengantarkan kita ke surganya Allah. Tidak harus merupakan kebaikan yang mengorbankan begitu banyak hal tentang biaya, tenaga yang besar, dan keuangan yang besar. Tidak seperti itu ya. Kebaikan itu sesuai dengan menurut yang dikehendaki oleh Allah. Sekarang, ini panitia saya dikasih waktu berapa menit lagi?
sampai dengan jam 16.40 belajar materinya. Setelah itu sesi tanya jawab 20 menit. Berarti sekarang kurang berapa? 10 menit. Ya, 12 menit lagi. Ya. Sekarang kita bicara tentang wanita. Ya. Wanita bagaimana menghadapi tantangan hidup. Yang perlu kita ketahui bahwa setiap wanita semuanya menginginkan dia menjadi wanita idaman. Ya, siapakah wanita idaman itu? Yang pertama, wanita idaman yang sangat menarik ya dalam kehidupan ini ya adalah wanita yang memiliki kecantikan yang wajar ya, yang semua orang paham. Wanita yang memiliki kecerdasan dan memiliki kepribadian. Yang kita tahu, ingat bahwa kita di dunia ini sama Allah diciptakan laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan. Saya kan tadi bilang, tantangan kalau pemuda-pemudi, kalian tuh belum menghadapi tantangan hidup yang sesungguhnya. Tantangan hidup yang sesungguhnya apabila sudah berumah tangga. Ya. Rumah tangga tujuannya ingin menyempurnakan agama. Kalau tujuannya hak untuk mengikuti motivasi Rasulullah, ya diketahui bahwa kita wajib karena itu perintah Rasul. Kalau kau golonganku menikahlah, kan itu, ya. Terus menikah itu dengan syaratnya apa gitu? Allah memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk memilih perempuan. Perempuan ini boleh dipilih dalam 4 hal. Yang pertama, laki-laki ini boleh memilih kita sebagai perempuan, ya, karena kecantikannya. Boleh dia tertarik karena kecantikan, ya, dari pandangan mata, turun ke hati karena cantik, mungkin murah senyumnya atau gimana ya. Karena kelihatan dia memang menarik, boleh. Terus yang kedua, mungkin karena dia penampilan oke, seperti orang kaya. Sedangkan orang laki-laki ini punya pemikiran bahwa kekayaan ini mungkin bermanfaat. Ya, tidak tahu pemikirannya dia seperti apa. Ada 2 kemungkinan. Ya, karena kalau yang pertama laki-laki karena dia ingin, memang suka. Ada yang hanya cita rasa dunia, memilih hanya yang dipilih kecantikan cita rasa dunia, supaya dia punya perasaan bersaing dengan teman-temannya. Temanku istrinya cantik, aku harus yang cantik. Atau dia memang punya pemikiran, aku warna kulitku ini aku kepingin yang putih, aku nggak mancung, aku kepingin punya istri yang mancung. Itu ingin menikmati, tidak apa-apa. Mubah-mubah saja, boleh-boleh saja itu. Memang perintahnya boleh-boleh saja. Apapun boleh. Terus yang kedua karena harta. Harta pun mesti ada 2 ya pilihan itu manusia. Makanya nanti kalau orang tidak memiliki ilmu ada keraguan. Makanya kalau Rasulullah mengatakan kalau kau ada keraguan tinggalkan. Terus boleh memilih karena hartanya, mungkin karena anaknya orang kaya atau wanita itu bekerja. Daya pikirnya sendiri-sendiri ya. Ada yang cita rasa dunia, ada yang cita rasa akhirat. Ya. Yang ketiga, karena garis keturunan. Ya. Karena anaknya si fulan. Supaya kalau aku menjadi menantunya dia, nanti aku terangkat derajatku. Atau karena memang suka, dia keluarga yang terhormat. Rasanya sepadan dengan aku. Karena keluargaku terhormat. Boleh? Boleh. Makanya wanita itu harus cantik, harus kaya, ya kaya itu yang penting kaya hati, kaya iman ya. Nanti akan terpilih semuanya.
Terus harus terhormat. Nanti ada pembicaraan tentang itu, kehormatan seorang wanita. Terus yang terakhir adalah karena agama. Kata Rasulullah, kalau kau memilih karena agama, itu yang terbaik. Kalau kecantikan yang kau pilih, itu bisa nanti akan usang. Ya, masalah dunia yang kau cita rasa dunia karena usang semuanya. Kecantikan kalau dia sudah tua, dia tidak cantik lagi nanti. Kalau dia marah, mungkin masih baru-baru cantik. Suatu saat dia suka pemarah-pemarah, hilang cantiknya. Jemu seorang laki-laki. Ya, akhlaknya tidak baik, nggak ada kelihatan. Paling top 6 bulan. Kelihatan bagus semuanya itu 6 bulan. Dikemas oleh iblis. Terus, kalau kau menginginkan kekayaannya, kau bakal tertipu. Apakah dia dermawan? Apakah orang tuanya ternyata dermawan atau tidak memberikan hartanya? Ternyata yang ada apa? Gelisah. Gelisah terus hati. Yang berpikir bagaimana ingin merebut dan merenggut, ingin menikmati kekayaan itu. Tidak kunjung hadir. Apa yang terjadi? Tidak ada sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak akan ada dalam rumah tangga. Ini yang saya bilang awal permasalahan ini. Terus kalau kau memiliki garis keturunan, ya belum tentu ya seorang yang soleh akan memiliki anak yang soleh. Tidak ada ketentuan seperti itu. Hanya ikhtiar semua kita. Ya, ada keturunannya garis orang soleh, ya anaknya suka maksiat. Terbukti anaknya Nabi Nuh, ya tidak mau mengikuti perintah Nabi. Ya. Terus kalau agama yang sederhana itu akan tampak cantik karena dia wanita soleha. Apabila dipandang, dia menyenangkan. Apabila diajak bicara, dia selalu connect. Ya, ramah, tamah, sabar, ya. Karena kecerdasannya wanita soleha itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Ya, maka dari itu, wahai laki-laki, dasari dirimu untuk memilih istri dengan ilmu. Saya akan berikan contoh. Pada waktu pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya, ada seorang laki-laki, ini mulai tantangan hidup, ya. Yang sudah berumah tangga ini mungkin sudah paham, yang belum berumah tangga ini jadikan panutan. Yang berumah tangga ini pun, ayo kita koreksi diri. Dan kepada anak-anak yang belum menikah, mudah-mudahan ini jadi dasar ilmu, ya, dalam memilih pasangan. Yang pertama, orang laki-laki itu datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi. Amirul Mukminin, saya ada perlu. Apa? Katanya Umar bin Khattab. Aku minta tolong, katanya. Aku bawa anakku ini, katanya. Anakku ini nakal. Coba berikan solusinya untuk aku ngatasi anakku. Apa jawaban Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Katanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab dikatakan, wahai ayah, sebelum aku bertanya kepada anakmu, aku mau bertanya kepadamu tentang 4 hal. Jadi nanti sinkron gitu. Makanya kalau ibu mau ada nasihat antara orang tua dengan anak, tanyakan dulu orang tuanya dulu. Subhanallah, apa 4 hal itu? Yang pertama, catat ya, minimal catatan kaki. Apakah engkau sudah memilih calon ibu yang baik buat anakmu? Padahal sudah terlahir, sudah terbukti. Itu maksudnya kalimat ini peringatan. Dulu waktu kau cari istri, istrimu seperti apa? Gitu.
Karena wanita soleha, dia di dalam rahimnya akan timbul nanti anak soleha dan soleh. Ya. Terus yang kedua, apakah kau sudah beri dia nama yang baik? Kebetulan namanya tidak baik. Nama asal nama aja. Kalau enggak salah, namanya itu artinya apa ya, kayak binatang gitu. Kayak kecoa atau apa ya. Artinya gitu. Kaget dia. Kaget. Yang ketiga, ini peringatan buat wanita dan buat laki-laki ya. Kalau itu buat wanita, laki-laki juga. Wanita, persiapkan dirimu jadi wanita solehah. Ya. Laki-laki, kamu juga jadi laki-laki yang soleh. Biar Allah temukan yang sama gitu. Terus nanti kalau memberi nama, jangan asal nama. Karena nama itu doa. Jangan nama panjang-panjang, nanti yang disebut hanya sebutan saja. Sedangkan sebutan itu ada doa. Berarti orang tua yang menyebut hanya dengan sebutan nama, berarti itu sudah menciptakan karakter apa? Apa yang dia ucapkan, apa yang dia mau, dia tidak komitmen. Itu sudah pendidikan dasar. Ya, sudah pendidikan dasar itu. Terus yang ketiga, apakah kau sudah beri pelajaran agama dengan baik? Oke. Jadi ini wajib hukumnya. Bagi laki-laki tahu dasar agama, ya. Bahwa menikah itu menyempurnakan agama. Jadi menikah itu bukan asal kamu siap, bukan asal kamu suka, bukan. Karena kamu tahu bahwa menikah itu karena sunnah Rasul, karena Allah dan Rasulnya. Ya. Yang keempat, apakah kamu memberikan pelajaran as-sunnah? Ittiba Rasul. Apa yang terjadi? Laki-laki ini nunduk, pulang, malu dia. Tidak perlu jawaban sudah. Itu jawaban langsung. Demikian hari ini judulnya adalah Wahai wanita, bagaimana menghadapi tantangan hidup? Sebetulnya saya sudah ada materi nih, 3 lembar, tapi belum terbaca. Tapi saya tahu, itu yang saya berikan, itu jawaban kalian semua, laki-laki dan perempuan, untuk menerima tantangan hidup. Kalau Allah pertemukan kembali, nanti judul materi ini saya akan lanjut. Kalau tidak, semoga itu menjadi dasar hidup kita semua. Ya, semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat untuk dunia menuju akhirat kita. Ya, semoga Allah ridho atas pertemuan kita dan semoga Allah berikan kemudahan kita selalu mencari ilmu untuk menggapai ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Amin. Terima kasih banyak Ustazah atas penyampaian materinya. Mungkin nanti materi lebih lengkapnya lagi bisa dilanjut di pertemuan selanjutnya. Mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya terkait materi hari ini, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand-nya. Nanti dari panitia bisa memilih 3 pertanyaan untuk ditanyakan kepada Ustazah Faridah. Dipersilahkan mungkin dari sekarang. Atau mungkin teman-teman yang ingin bertanya juga diperbolehkan untuk menggunakan kolom chat. Mungkin bisa disertakan nama beserta pertanyaannya. Terima kasih. Dipersilahkan 3 pertanyaan ya.
Iya. Assalamualaikum, saya mau tanya Ustaz ya. Ya, tafadhol. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bagaimana kalau itu sudah terjadi pada pernikahan yang sudah lama, mungkin salah memilih, karena sudah salah memilih suami, terus dia selama beberapa tahun dia juga mungkin salah pendidikan. Bagaimana caranya Ustaz ya mengatasinya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab, panitia. Ya, Boleh langsung. silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada sesuatu yang salah, ya. Tidak ada yang namanya salah pilih. Ya. Kita kan tadi sudah tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah apa? Takdir. Takdir. Ya, ingat ya. Takdir. Apa tentang takdir? Kata Allah, takdir itu sesuai. Segala sesuatu yang terjadi pada dirimu adalah takdir. Kos A ditakdirkan bertemu jodohmu dengan B, ya, itu takdir Allah. Pasti yang terbaik, pasti loh. Janjinya Allah. Apakah tentang suami itu, kata Allah? Apa? Ya nanti jawabannya nanti. Apa tentang suami? Kita tahu suami itu apa? Suami itu adalah perisai kita dari api neraka. Terus bagaimana tentang suami? Kita pun harus tahu kriteria tentang suami, ya. Suami seperti kita kriterianya, akhlak, terutama agama. Makanya pilihlah agama. Tapi ternyata dulu memilih cakepnya. Ternyata akhlaknya kurang baik, agamanya ya. Kita ketahui setelah menikah. Atau kita ketahui dia punya uang banyak, ya karena hartanya misalkan. Kita ketahui hal itu, tapi terjadi takdir. Itu pasti baik. Apa? Ingat ya. Ingat ya, bahwa yang terjadi itulah pasti baik. Suamimu adalah perisaimu dari api neraka. Ya. Suamimu adalah perisaimu dari api neraka. Suami yang semacam apa? Apakah suami yang menyenangkan, menyejukkan hati, selalu menghormati istri? Apakah suami yang tidak memberikan ketenangan, kenyamanan, memberikan kegelisahan pada istri? Dua-duanya adalah sama. Dia adalah yang terbaik bagimu untuk menggapai surga Allah. Saya mau tanya sekarang. Resepnya sudah saya kasih tahu tadi. Tentang takdir, tentang hati, tentang ibadah. Siapa yang paham ini? Jawab. Silahkan. Hadirin. Siapa yang tahu jawabannya ini? Bahwa suami yang baik itulah penghalang kita dari api neraka. Suami yang tampaknya buruk itu penghalang kita dari api neraka. Dari mana resepnya ini kita tahu? Sudah saya kasih tahu tadi resepnya. Ilmu. Apa? Ilmunya apa? Kita sudah tahu tadi. Apa ilmu? Ilmu memang. Makanya kan sudah saya kasih tahu tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah di dunia itu suruh ibadah, ibadah syaratnya apa? Amal ibadah itu syaratnya apa? Tentang hati. Rasulullah membagi bahwa hati manusia itu dalam keadaan damai. Apa Bersyukur. sebab? Bersyukur. Bersyukur dan bersabar. Ikhlas, sabar. Ikhlas, sakit syukur dan ikhlas. Disebabkan apa? Ada empat. Yang keempat tidak memiliki sifat apa? Yang keempat? Empat tadi? Ihsan. Jadi ingat, apabila sudah yang namanya suami, kita pegang erat. Suamiku adalah sorgaku.
Suamiku penghalangku dari api neraka. Pegang itu. Sing buencekno itu ternyata menghalangi. Dia pahlawan kita dari api neraka. Suami sing nyenengno, dia penghalang kita dari api neraka. Sama dua-duanya. Karena sudah terjadi takdir. Takdir itu pasti baik buat kita. Apa penyebab menjadi tidak baik? Dari dirimu. Kita sama Allah sudah diberikan ilmu pengetahuan tentang hidup. I'tiba Rasul. Rasulullah sudah memberikan kisi-kisi hidup ini. Ya toh? Apa kisi-kisi yang kita tahu tadi? Bahwa setiap yang terjadi itu baik, segera kamu bersyukur. Ini hadiah dari Allah. Lebih taat pada Allah dalam rangka aku bersyukur, aku lebih taat lagi pada suamiku. Aku pegang itu. Sehingga aku lebih baik. Kata Rasulullah, kalau engkau mencintai, kan dulu waktu kita pertama kita menikah, pastilah kita cinta atau tidak langsung benci, toh? Ya. Pandangan pertama, insya Allah kita senang. Ingat, kata Rasulullah, kalau kau sedang mencintai suamimu, cintai suamimu lebih dekat lagi pada Allah. Kalau kau mencintai istrimu, timbulkan istrimu itu lebih dekat pada Allah. Bagaimana caranya? Bagaimana Ustazah saya bisa mencintai suami saya? Orang suami saya itu seperti itu. Ternyata dia tuh pemabuk, penjudi, dia suka marah, begini, begitu. Ingat, itu takdirmu. Terima. Senyum dulu resepnya. Senyum, sifat ihsan hadirkan kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, kan tidak bisa dipungkiri itu memang amar ma'ruf nahi mungkar yang kita ketahui. Alhamdulillah ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa ahlif li khairah. Jadi kita tahu peran kita wanita. Kalau kau mencintai suamimu, timbulkan suamimu lebih cinta pada Allah, bukan cinta padamu. Dan ingat, kita masuk surga penyebabnya apa? Takwa. Catat, resepnya takwa itu ada 3. Takwa itu mahabbah, khauf, dan roja. Tanpa mahabbah, tidak mungkin kau masuk surga. Mahabbah yang pertama adalah cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Orang anak harus cinta pada orang tua. Yang ketiga, kalau seorang istri, ya taatnya ini kecintaannya ya harus berubah langsung. Cinta itu otomatis taat ya. Nanti cinta pada Allah, taat pada Allah dulu. Cinta pada Rasul, taat pada perintah Rasul. Ya, cinta pada orang tua, ya kita sebagai anak yang belum menikah harus taat pada orang tua. Kalau seorang perempuan setelah menikah berubah, cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada suami, cinta pada suami. Ya, kalau laki-laki tidak berubah, cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada orang tua, kedua orang tuamu, cinta pada istrimu. Jadi istri ini kelima. Wahai wanita, ingat, diri kita adalah kelima. Kalau kau pegang itu bahagia, tahu itu resep hidup. Terus bagaimana setelah kita melihat keburukan? Karena kita dengar, karena iman kita tidak tahu. Waduh, kok terus orang tidak sholat, aduh gimana sih? Kan tidak enak. Ya toh? Kita tahu bagaimana caranya, resepnya. Resep yang pertama, amar ma'ruf nahi mungkar. Allah sedang menyiapkan kamu wanita jadi orang cerdas. Kamu akan diberikan pahala dari suamimu yang kau lihat dia kurang taat pada Allah, yang tidak membuatmu tenang. Tapi seorang beriman, engkau mencintai suamimu karena Allah. Tidak ada yang harus kamu mundur.
Karena kau cinta pada Allah, cinta pada Rasul, sudah dikasih resep. Tidak ada kata mundur. Terus sampai mati pegang suami itu. Engkau yang mati duluan atau suamimu mati duluan. Jangan berputus asa atas rahmat Allah. Karena Allah sudah menjanjikan bahwa laki-laki itu perisaimu dari api neraka. Bayangkan, seseringnya kamu menangis, air matamu kau teteskan karena mohon pertolongan Allah. Jadi kau menangis karena untuk menggapai ridhonya Allah, minta pertolongan Allah. Bayangkan, air mata kita yang menangis karena Allah, Allah menjanjikan. Ya, nanti saya tidak bisa baca dulu ya, nanti dia panitia. Allah menjanjikan tetesan air mata yang dikeluarkan karena Allah, Dia yang akan menghalangimu dari api neraka. Betapa nikmatnya wahai wanita yang kau sering meneteskan air mata karena Allah untuk minta bantuan Allah, untuk menimbulkan suamimu lebih cinta lagi pada Allah, bukan cinta pada hawa nafsunya. Begitu hebatnya wanita solehah dengan ilmu. Saya bilang apa? Tantangan, tidak ada tantangan yang sulit kalau pegang ilmunya. Ya, hati-hati. Karena ini waktu tidak bisa berpanjang lebar, saya mohon Anda paham, ya, ini ilmu. Ya, kalau Anda memang betul tidak paham, tanyakan kembali sama saya. Coba, paham apa tidak? Apa yang saya maksud? Halo, penanya, tafadhol. Panitia? Ya, Ustazah. Kalau masalah cinta ke anak itu gimana, Ustazah? Kenapa? Kalau cinta kepada anak. Itu cinta bagaimana? kepada siapapun di dunia tidak boleh. Tidak boleh. Coba kalimat tauhid kita apa? La ilaha illallah. La ilallah. Apa? Tidak ada, kita tidak mungkin masuk surga ya tanpa kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya apa? La ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada, dinafikan semuanya dulu. Tidak ada sesembahan di dunia ini. Dinafikan, tidak ada. Illa, kecuali hanya Allah saja yang wajib disembah. Ya, begitu dengan cinta. Tidak boleh kau mencintai siapapun kecuali cinta pada Allah. Ini lihat urutannya. Kalau setelah Allah Rasul, kenapa mencintai Rasul wajib? Kau tidak akan beriman sebelum mencintai Rasul, tapi cinta dulu pada Allah. Karena mencintai Rasul adalah perintah Allah. Terus cinta terhadap Rasul, apa ittiba Rasul? Kan sudah, kita mengikuti perintah Allah. Nanti banyak orang-orang kadang-kadang Rasulullah, Allah lupa. Hati-hati, tidak akan sukses tanpa cinta pada Allah. Makanya saya bilang apa? Menghadapi musibah, senyum hati. Mengingat kehadiran Allah. Senyum hati. No problem. Terus bagaimana? Rasulullah mengatakan, kau tidak akan dikatakan beriman sebelum kau mencintai aku melebihi dirimu sendiri. Jadi apa yang dikatakan Rasul, orang beriman, sami'na wa ata'na. Ya, jadi kalau kau mencintai anakmu, siapa yang tidak boleh? Wajib kita mencintai anak kita. Wajib kita mencintai orang tua kita. Wajib mencintai suami. Wajib mencintai kaum muslimin dan muslimat. Siapa manusia yang terbaik? Kata Rasulullah, khairun nas wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang dia memberikan kebaikan untuk orang lain. Karena ada cinta. Dengan cinta, semuanya mudah. Dengan cinta, tidak ada problem. Betul apa tidak? Jadi kalau ibu mencintai suami karena Allah, ibu tidak akan marah dengan suami. Yang ada adalah mahabbah kepada Allah, takut kepada Allah, takut ibu tidak sukses. Karena Allah sudah memberikan takdir, ibu nolak. Seakan-akan buruk. Enggak, wes aku gak gelem, aku boleh bojo sing luwih apik. Banyak orang kecewa, Bu. Punya suami yang kedua belum tentu. Iya kan? Kelihatannya nikmat, tapi besok kelak di hadapan Allah, apakah kita termasuk orang yang berputus asa? Nggak sukses ini, ngambil ini. Tamak. Ya. Paham ya? Semoga ini akan menjadi bro. Ibu semoga dapat pahala dengan pertanyaan ini.
Ya, laki-laki, suami kita, anak kita, siapapun, cintailah karena Allah. Ibu tidak akan pernah kecewa. Kalau ibu mencintai suami, suami berulah, ibu kecewa. Kan bukankah suami itu bagian ujian? Karena kita lihat, karena kita dengar. Senyum dulu. Ya, ucapkan dua itu tadi. Mau bersyukur, apa mau bersabar? Kalau bersyukur satu kalimatnya, alhamdulillahi binikmatihi tatimus sholihat. Banyak orang, Bu, kalau dipuji dia berbesar hati. Orang beriman tuh apabila dia dipuji dia tidak terbang. Apabila dicaci dia tidak tumbang. Kalau dipuji, Bu, anu ya apik bojomu ya, anu omakmu apik kon soge kon gini. Jawabannya apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini hanyalah karunia Allah, bukan semata-mata karena usaha. Sama dengan pertama, aku dapat. Karena ini takdir. Ya, paham? Tafadhol. Ya. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah hampir selesai masuk ke penghujung acara. Ini masih ada beberapa pertanyaan sebenarnya di kolom komentar. Sekiranya nanti dikirim via chat personal ke Ustazah, apakah diperbolehkan untuk pertanyaan ini? Ada 2 pertanyaan lagi dari Bu Sari Fatima dan Bu Witi. Apa pertanyaannya? Coba mungkin bisa. Ya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustazah, apa benar kita akan diuji dengan apa yang kita nasihatkan kepada orang lain? Jazakillah khair. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana ketika seorang ibu sudah merasa penat, capek dengan ujian rumah tangga, lalu kemudian merasa tidak ridho dengan kekurangan suami, baik masalah ibadah karena kurang soleh, atau masalah nafkah, atau melakukan kesalahan, masalah keuangan, apakah boleh meminta cerai? Kemudian, padahal suaminya mencukupi kebutuhan batin atau kasih sayang dan selalu memberikan nafkah, meski tidak pasti jumlahnya. Dan apakah boleh meminta cerai ketika sudah tidak ada cinta lagi karena khawatirnya tidak bisa berbakti atau melayani suami? Ya. Untuk yang pertama ya, untuk masalah nasihat, apakah itu maksudnya itu tentang kaburomaktan? Nanti akan lari kepada diri sendiri. Terutama juga ucapan yang buruk itu kemungkinan akan terjadi. Terus ucapan yang baik ya, itu maksudnya dikatakan di sini Allah mengatakan, apakah kamu dengan begitu kamu menasihati ini kamu merasa beriman? Makanya doa dulu, niat dulu. Ya seperti itu tadi ya, urutan-urutan. Jadi tazkiyatun nafas dulu, semoga Allah terima niat baik kita. Gitu ya. Jadi kemungkinan Allah akan menguji, maksudnya dengan bukan ucapan itu, menasihatkan orang itu dengan diuji seperti itu. Bukan, katanya Allah nanti kalau tidak bukan karena Allah, Allah akan uji. Nanti kalau kita karena Allah, insya Allah kita lulus, Bu. Ya, kita nasihat seperti ini ya. Kalau kita mendapatkan ujian, kalau kita semata-mata hanya menyampaikan ilmu, tidak mengingat untuk menggapai ridhonya Allah, tidak mengingat supaya itu ilmu bermanfaat untuk diri kita. Seperti saya sekarang. Saya tadi mau berangkat tetap di rumah saya sendiri, ini di kamar saya sendiri. Ya. Saya tetap ada umi saya. Saya tetap minta, Mi, aku mau ngajar, doain aku ya, Mi. Semoga Allah ridhoi. Mudah-mudahan Allah memberikan aku kecerdasan untuk menyampaikan, dan semoga ibu-ibu semua yang mendengarkan semuanya, kaum muslimin dan muslimat, diberikan pemahaman dengan Allah ridho. Dan nanti kalau dapat pahala buat Abi di akhirat ya. Nah, itu dan doa. Ada suami tadi saya bilang, Bang, aku mau ngajar ya, doakan ya, semoga Allah ridho ya. Iya. Itu kan harapan. Insya Allah, Allah tetap uji apakah kamu merasa beriman dengan kamu sudah menyampaikan. Itu maksudnya. Terus yang kedua, pertanyaannya, saya jawab, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana menghadapi suami, ternyata suaminya mungkin di luar dugaan, tetapi ada hal-hal positif yang sudah dia miliki. Ibu, wanita, masalah untuk hulu, wanita untuk minta cerai, boleh-boleh saja disahkan dalam agama. Jangankan seperti itu, ibu sampai tidak suka. Ya, ibu tidak suka wajahnya, ibu tidak suka suaranya saja, boleh.
huluk. Tapi ingat syaratnya huluk, Ibu harus tahu nanti ya. Belajar tentang syaratnya huluk ya. Terus apa akibat dari huluk itu ya? Itu yang harus kita ketahui. Ibu, saya kembalikan lagi. Saya sudah memberikan ilmu tentang tantangan ini. Saya yakin Ibu, kalau Ibu paham dari awal, Ibu tidak terlambat, Ibu tahu jawabannya. Ibu, kenapa Ibu sudah suaminya baik dalam hal itu? Ibu kesempatan amar ma'ruf nahi mungkar untuk mencintai suamimu. Kembalikan suami. Kamu mencintai suamimu, jangan karena kamu mencintai suamimu, tapi kamu mencintai suamimu karena Allah. Sehingga kamu tidak akan kecewa dengan keburukan suamimu. Karena kamu tahu bahwa sungguhnya suamimu itu adalah bahan kamu untuk masuk surganya Allah. Wanita itu masuk surga itu gampang syaratnya, taat pada sholat, ya, sholat fardu, puasa di bulan Ramadan, taat menjaga kehormatan dirinya, dia taat pada suaminya. Gampang, dalam surga terbuka. Kenapa suami ada kekurangan kok harus ditinggal? Kok harus marah? Berarti Ibu tidak cinta karena Allah. Cepat balik niatnya. Kembalikan. Bu, kalau ini resep. Wanita setelah menikah ada 2 syarat tok. Dia hanya punya 2 cita-cita. Cita-cita yang pertama, bagaimana kamu menciptakan dirimu untuk kau ridhoi, suamimu meridhoi dirimu. Sehingga engkau mati dalam keadaan ridho suamimu, pintu surga terbuka. Jangan suka menghujat suami, jangan suka ngerasani suami. Langsung mohon sama Allah. Asia itu loh, suami Ibu lebih buruk dari Fir'aun apa tidak? Asia itu suaminya seburuk itu. Asia masuk surga, penghulu surga yang paling utama. Ya, ayo, sudah Allah berikan semua ini kisi-kisi hidup. Jangan kita menjadi wanita yang kalah. Ya, jangan. Ayo, wahai wanita, bangkit kamu semuanya dengan ilmu. Anak keturunan kita menanti kedatangan kita dengan ilmu-ilmu itu. Ya, berikan warisan anak kita ilmu, jangan berikan warisan harta. Harta akan lenyap, tapi ilmu membuat kita barokah. Ya, semoga itu menjadi jawabannya. Tafadhol. Kalau kurang jelas, tafadhol kasih nanti minta nomor telepon saya kepada panitia, silahkan. Ya, panitia, ayo. Ya, terima kasih banyak Ustazah atas materi yang sudah disampaikan. Kok putus ya? Gangguan? Putus. Halo? Oke, apakah suara saya sudah masuk? Sudah, alhamdulillah. Baik, jadi semua orang ingin hidup bahagia, namun terkadang kita tidak paham dengan apa yang kita angan-angankan, bagaimana kebahagiaan itu hakikatnya sebenarnya. Di mana kebahagiaan itu sesungguhnya adalah Allah ridho terhadap seluruh yang kita perbuat, seperti itu. Kemudian sungguh menakjubkan hati orang yang beriman, di mana ketika dia mendapatkan nikmat, maka dia akan bersyukur kepada Allah, dan ketika mendapatkan musibah, dia akan beriman dan tetap mendapatkan ketenangan. Bersabar, mendapat musibah dia bersabar. Ketika dia mendapatkan musibah, kemudian dia bersabar. Kemudian baik, alhamdulillah akhirnya kita telah sampai di penghujung acara, yaitu kita lanjutkan dengan agenda berdoa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Ustazah Faridah Khalid. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati
teman-teman, kakak-kakak, dan ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Ustazah Kholidah Khalid, dipersilakan untuk memimpin doa bersama. Tafadhol Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Tundukkan hati kita kepada Allah. Kita mohon ampun. Mungkin ada kehilafan kita dalam waktu menuntut ilmu. Karena di sini adalah malaikat rahmat. Mudah-mudahan Allah merahmati. Sepulangan dari ini Allah ridha pada kita. Semoga hidup kita bahagia dunia akhirat. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Rabb, kami hanya kepada Engkau-lah kami bertawakal dan hanya kepada Engkau-lah kami bertaubat dan hanya kepada Engkau-lah kami kembali. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi firli wa liwalidayya wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi fakir. Ya Rabb kami, sesungguhnya aku sangat membutuhkan dari kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Rabbana aqmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah apa yang sudah saya sampaikan. Semoga ini Allah ridha kepada kita, ya, semoga pahala buat kita semua. Allah takdir sahabat dunia akhirat, semoga besok kelak akan menjadi hujah di depan Allah. Amin. Amin. Tapi para sahabat tidak lain adalah mencari ilmu setiap hari, rindu kepada warisan Rasul. Kalau ada perkataan saya yang baik, itu karena takdir Allah baik buat kita. Kalau ada keburukan yang saya sampaikan, al-insan mahalal khata' wa nisyan. Saya hanyalah manusia yang penuh dengan kehilafan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah, terima kasih banyak teman-teman, kakak-kakak, dan ibu-ibu semua. Alhamdulillah sudah di penghujung acara. Saya selaku MC undur diri dan para hadirin diperkenankan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih banyak. Jazakallah khair, Ustazah. Jazakallah khair. Ustazah. Inilah ya. Mohon doanya. Ustazah. Ya. Insya Allah saya segera menikah, Ustazah. Mohon doanya ya. Kayaknya kayak bekal buat saya itu, Masya Allah. Ya, insya Allah. Allah, amin. Makasih. Kalau ada sesuatu yang minta nomor saya kepada panitia ya. Hilalu ya Manila. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.